Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini, tanggal 30 Sya'ban benar kan? Tahun berapa? 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di tahun ini insyaallah kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang dimuliakan, banyak keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Kesempatan bagi kita semuanya untuk banyak beramal saleh, memperbanyak perbekalan kita ketika nanti kita hidup di alam akhirat. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tema kita pada sore hari ini apa temanya? Manhaj Ahlus Sunnah kepada pemimpin.
tahukah kalian apa itu manhaj? Apa itu manhaj? Hah? Siapa yang tahu apa itu manhaj? Manhaj dari kata apa? Nahaja, yanhaju, nahjan, wa manhajan, yaitu jalan yang jelas, jalan yang terang. Nah, manhaj itu adalah jalan atau metode seseorang di dalam beragama, sehingga bila dikatakan manhaj ahlus sunnah, maka ini adalah metode di dalam beragamanya ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah? Siapa ahlus sunnah itu? Hah? Saya. Pede sekali ya tuh. Ahlus sunnah ini adalah salah satu nama untuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama-nama untuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ahlus sunnah, kemudian ahlus sunnah wal jamaah. Ya, terkadang hanya disebutkan dengan ahlus sunnah dan terkadang juga disebutkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada juga nama ahlul hadith, kemudian ahlul athar, dan nama-nama yang lain. Nah, sehingga judul ini atau tema ini akan menjelaskan bagaimana metode beragamanya ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dalam hal apa? Kepada pemimpin, kepada para pemimpin kaum muslimin. Nah, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Pertama, akan disampaikan tentang tugas negara dan penguasa di dalam Islam. Kemudian yang kedua, pengertian pemimpin atau ulil amri. Siapa itu ulil amri? Kemudian yang ketiga, nanti akan dijelaskan tentang dalil-dalil wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan tentang apa? Tetap taat pada penguasa walaupun penguasa itu zalim. Kemudian yang kelima, pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam. Bagaimana kita menyikapi pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam? Apakah boleh memberontaknya atau tidak? Nah, nanti akan disampaikan. Kemudian yang terakhir, yaitu sikap ahlus sunnah kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tugas negara dan penguasa di dalam Islam.
Islam merupakan agama dari Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik itu pribadi maupun masyarakat, baik itu dalam hal yang lahir maupun yang batin, bahkan untuk kepentingan dunia dan akhirat. Nah, jadi ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, Islam itu agama yang sempurna. Seluruh aspek kehidupan kita telah diatur di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Jadi agama Islam ini telah sempurna. Seluruh aspek kehidupan kita telah diatur di dalam Islam, dari perkara yang besar sampai perkara yang terkecil sekalipun telah diatur di dalam Islam. Maka sistem politik Islam, khususnya tentang kepemimpinan, merupakan amanat dari Allah untuk melaksanakan aturan undang-undang dan syariat Islam. Nah, sehingga politik Islam, khususnya tentang kepemimpinan, karena politik Islam yang dibahas banyak, tidak hanya dalam hal kepemimpinan, dalam hal mengatur negara, undang-undang. Nah, dalam kepemimpinan ini merupakan amanat dari Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan aturan undang-undang dan syariat Islam. Nah, jadi di dalam menerapkan Islam dalam kehidupan, nah itu diatur di dalam kepemimpinan dalam sebuah negara. Sehingga tugas negara itu adalah bagaimana menciptakan sebuah negeri yang menegakkan syariat Islam. Jadi kepemimpinan dalam Islam merupakan bentuk aktivitas politik yang bertujuan untuk menegakkan aturan Allah di muka bumi. Oleh karena itu, pemimpin yang dipilih semata-mata hanya bertugas untuk menegakkan syariat dan menerapkan hukum Allah. Nah, ini tujuan sebuah negara, pemimpin sebuah negeri itu tujuannya adalah untuk menegakkan syariat dan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga negara dan rakyat meraih kedamaian, penguasa dan rakyat memperoleh hak secara adil, serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi yang tentram dan makmur. Nah, ini tujuan yang akan dicapai ketika sebuah negeri itu menegakkan syariat Islam, menjunjung tinggi hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam. Nah, maka pasti akan ada kedamaian, ketentraman ya di sebuah negeri tersebut. Sehingga sebaliknya, ketika sebuah negeri tidak menegakkan syariat-syariat Allah, ya, tidak menegakkan hukum-hukum Allah, bahkan justru merendahkan atau menghina syariat Allah, maka pasti negeri itu tidak akan ada ketentraman di dalamnya. Pasti sebuah negeri tersebut tidak akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Nah, ini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama." Barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan suatu penduduk negeri, penduduk desa itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Apa kata Allah? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka akan kami bukakan bagi negeri tersebut
barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit apa keberkahannya? Diturunkan air hujan. Dengan air hujan itu kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Keberkahan dari bumi, tanahnya subur. Tanahnya subur, sehingga tanaman-tanaman menjadi subur dan bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu kalau beriman dan bertakwa. Sehingga sebaliknya kalau tidak mau beriman dan bertakwa, bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, mereka tidak akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, kesejahteraan. Hidupnya penuh dengan ketakutan, kesusahan, kesempitan, karena mereka tidak beriman dan bertakwa. Nah, kemudian Syekhul Islam Taimiyah menegaskan tujuan pokok kepemimpinan ialah memperbaiki agama umat. Jadi dengan adanya kepemimpinan, sebuah negeri dipimpin oleh pemimpin yang muslim yang menegakkan syariat Islam, itu tujuannya adalah apa? Untuk memperbaiki agama umat Islam. Artinya apa ini? Artinya agama umat itu butuh kepemimpinan yang menegakkan Islam. Nah, kalau pemimpinnya tidak memperhatikan syariat Islam, tidak menegakkan syariat Islam, maka agama ini juga akan sulit untuk ditegakkan, sulit untuk diperbaiki. Nah, oleh karena itu antara ulama dan umara, antara ulama dan para pemimpin ini harus saling bergandengan tangan. Sebab jika jauh dari dinul Islam, jauh dari agama Islam, maka bangsa ini akan hancur. Jadi kemakmuran sebuah negeri itu ketika mereka kembali kepada Islam, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasib rakyat akan terlantar dan nikmat-nikmat dunia yang mereka miliki akan sia-sia. Mungkin negara itu negara yang kaya, tetapi kalau tidak beriman kepada Allah, maka negeri tersebut tidak akan pernah mendapatkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Nah, pemimpin juga bertugas memperbaiki segi duniawi yang sangat erat hubungannya dengan agama. Nah, ini meliputi dua macam. Pertama, membagikan harta kekayaan secara merata dan adil kepada yang berhak. Kemudian yang kedua, menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan undang-undang tanpa diskriminasi, tanpa dipilih-pilih. Nah, ini diantara tujuan pemimpin sebuah negara. Ini yang pertama, harus membagikan harta kekayaan itu secara merata. Jangan yang kaya hanya berapa persen, yang lainnya miskin. Nah, ini tugas negara, tugas pemimpin. Kemudian yang kedua, yaitu menghukum orang-orang yang melanggar. Nah, orang-orang yang melanggar aturan, melanggar syariat, melanggar hukum, nah ini diberikan hukuman. Nah, itu tentang tugas negara dan penguasa di dalam Islam. Apa tadi tugasnya? Kalau disimpulkan apa tugasnya? Jadi tugas negara itu untuk menegakkan syariat dan menerapkan hukum Allah. Itu tugas negara. Sekarang bagaimana kalau negara itu ternyata belum menegakkan dan belum menerapkan hukum Allah? Nah, idealnya sebuah negara itu kan harus menerapkan dan menegakkan
hukum Allah, tapi ternyata belum. Nah, maka sikap seorang rakyat tentu dia pertama harus ada pengingkaran di dalam hatinya. Ya. Dia harus mengingkari kemungkaran tersebut. Kalau sebuah negeri belum menegakkan syariat Allah, belum menegakkan syariat Islam, nah itu berarti artinya adalah sebuah apa? Kemungkaran. Dan minimal kalau kita belum mengingkari, belum bisa mengingkari dengan lisan kita, belum bisa mengingkari dengan anggota badan kita, minimal kita mengingkari dengan hati kita. Ya, karena kita rakyat jelata, rakyat yang nggak punya kekuasaan. Minimal kita sudah tahu bahwa yang benar itu menegakkan syariat. Kalau ternyata negara itu tidak menegakkan syariat atau belum maksimal dalam menegakkan syariat, minimal kita ada pengingkaran di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita mendoakan negeri yang belum menegakkan syariat tersebut agar diberikan hidayah dan petunjuk sehingga segera menegakkan syariat Islam. Nah, itu tentang tugas negara dan penguasa di dalam Islam. Kemudian pengertian pemimpin. Nah, tadi judulnya itu kan manhaj ahlus sunnah kepada pemimpin. Nah, siapa pemimpin yang dimaksud ini? Nah, siapa ulil amri yang dimaksud? Siapa ulil amrinya? Di negara kita siapa? Prabowo. Sekarang loh, sekarang siapa? Jangan-jangan kalian nggak tahu presidennya siapa? Ya. Baik, silakan dilihat. Dalam menjelaskan makna ulil amri, ada dua riwayat yang dinukilkan dari pernyataan Imam Ahmad. Pertama, siapa ulil amri itu? Mereka adalah orang-orang yang berilmu atau para ulama. Jadi para ulama itu pemimpin bukan? Pemimpin. Karena mereka memimpin umat dalam ilmu, dalam pengajaran dan bimbingan agama. Nah, ini ulil amri yang pertama. Di ulil amri yang pertama itu adalah para ulama. Siapa ulama kalian? Siapa tiga ulama di zaman sekarang? Tiga ulama yang terkenal. Siapa saja? Siapa? Yang diakui dunia. Keilmuannya itu diakui dunia. Siapa? Yang zaman sekarang saja. Nah, yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian yang ketiga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Itu tiga ulama besar di zaman ini yang dia sudah wafat. Nah, baik. Tapi ulama tidak hanya itu. Ulama adalah orang-orang yang betul-betul mumpuni dalam ilmu, yang ahli dalam agama, dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pemimpin kita.
Nah, dan tentu ulama yang sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ulama yang hidup pada 3 generasi keemasan. Siapa itu? Yang pertama generasi sahabat. Maka para ulama dari kalangan sahabat, maka mereka itulah pemimpin kita. Yang kedua, tabi'in. Siapa tabi'in itu? Orang yang bertemu dengan sahabat, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan iman. Kemudian siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Yaitu muridnya tabi'in. Orang yang bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat. Nah, maka mereka itulah pemimpin kita. Di dalam memahami agama, kita harus merujuk kepada pemahaman mereka. Baik di dalam memahami Al-Quran, lihat tafsir mereka, penjelasan mereka, ataupun di dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Siapa itu? Para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga mereka itulah sebaik-baik manusia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah pemimpin kita. Dan para ulama setelahnya yang hidup setelah tabi'ut tabi'in, termasuk imam dari 4 madhab. Siapa saja? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dulu ya. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Nah, itu semua pemimpin kita. Dalam hal apa? Dalam hal agama. Ya, dalam hal agama kita merujuk kepada mereka. Ya, bagaimana perkataan mereka, bagaimana keyakinan mereka, itulah yang kita ikuti. Walaupun mereka itu sudah wafat, sudah meninggal dunia, tetapi mereka meninggalkan apa? Warisan. Apa warisannya? Kitab-kitab dan karangan-karangan. Sampai sekarang kita baca. Nah, sehingga itulah yang kita ikuti ya ikhwan. Ya, itu yang kita ikuti. Termasuk dalam hal keyakinan. Dan ini perkara pokok di dalam agama kita, maka kita harus merujuk kepada ya keyakinan mereka. Mereka telah menulis kitab-kitab akidah, itu yang kita yakini. Kita tidak boleh keluar dari keyakinan mereka. Kemudian yang kedua, siapa pemimpin itu? Mereka adalah para penguasa, para pemimpin dan pemerintah. Nah, itu pemimpin. Baik dari lingkup yang luas, yang lebar, atau lingkup yang paling terkecil. Yang lebar itu ya negara. Negara siapa pemimpin kita? Pak Jokowi pemimpin kalian? Yakin?
Baik dari lingkup negara, berarti Pak Jokowi, atau provinsi. Provinsi kan ada pemimpinnya. Siapa pemimpin provinsi? Gubernur. Gubernur itu pemimpin bukan? Pemimpin. Gubernur Jawa Tengah ya yang memimpin Jawa Tengah. Jawa Tengah ya harus ikut aturannya Gubernur Jawa Tengah. Kemudian di bawahnya lagi apa? Bupati. Bupati. Nah, di bawahnya lagi camat. Di bawahnya lagi lurah. Lurah atau kades. Pemimpin bukan itu? Kalau dusun apa pemimpinnya? RT. Kepala dusun loh, gimana tuh? Atau dukuh. Ya. Pemimpin bukan itu? Nah, berarti kalau kalian hidup di mana ini? Di pondok. Desanya desa apa ini? Jangan-jangan ada yang nggak tahu ini. Di desa Kepek. Berarti kepala desa Kepek itu pemimpin bukan? Bukan. Wah, dan ini ada bibit-bibit khawarij ini. Ya. Baik, enggak ya. Nah, itu pemimpin kita. Termasuk sampai lingkup yang terkecil. Kalian ada kelas. Kemudian ada ketuanya. Ketua itu pemimpin bukan itu? Pemimpin. Ya. Berarti ketua kelas 11 itu harus taat nggak sama pemimpinnya? Harus taat. Siapa ketua kelas 11? Abdur. Nah, kalian harus taat. Misalnya suruh buat jadwal, suruh piket, harus piket. Ketika ketua nyuruh piket, ternyata rakyatnya ini nggak mau, dosa nggak kira-kira? Dosa, ya kan? Dosa nggak? Itu cukup sebagai dosa karena kamu nggak taat sama pemimpinmu. Apalagi nggak taat sama mudirnya, ya. Ada aturan pagi itu harus masuk ke kelas belajar. Kalau nggak ke kelas dosa nggak itu? Dosa berarti. Berarti dosanya banyak ya. Nah, itu pemimpin. Nah, tahu ya sekarang pemimpin itu siapa? Jadi ada dua itu tadi. Ada pemimpin yang mengurusi masalah agama dan ada pemimpin yang mengurusi masalah apa? Dunia. Ya. Masalah agama ya ulama, masalah dunia ya para pemimpin tadi yang punya kekuasaan. Nah, kemudian kalau kita membahas lebih dalam, ada metode atau cara pengangkatan pemimpin. Nah, cara pengangkatan pemimpin itu yang pertama dengan nas langsung dari dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu seperti contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu pemimpin yang harus ditaati juga. Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafatnya, maka beliau tidak kuat ke masjid. Ya, beliau tidak kuat ke masjid. Akhirnya
diperintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salatnya. Nah, itu isyarat bahwasannya Abu Bakar ini diberikan isyarat oleh Rasulullah SAW ketika nanti beliau wafat untuk menggantikan sebagai pemimpin, mengganti siapa? Rasulullah SAW. Itu dengan nas, ya. Kemudian yang kedua, ditunjuk langsung dari pemimpin sebelumnya. Seperti Khalifah siapa? Utsman bin Affan atau Utsman bin Affan dipilih langsung oleh Umar bin Khattab. Ya. Atau yang ketiga dengan walayatul halli wal aqdi, di orang-orang yang punya wewenang untuk menentukan pemimpin dengan musyawarah, ahlul halli wal aqdi. Nah, kalau di Indonesia mungkin dari DPR, dari MPR, kemudian musyawarah menentukan siapa presidennya. Nah, itu namanya dengan metode musyawarah. Orang-orang yang berhak untuk menentukan pemimpin, musyawarah untuk menentukan pemimpinnya. Sudah berapa tadi? 3. Jadi yang pertama dengan nas, yang kedua dengan menunjuk langsung, yang ketiga dengan musyawarah ahlul halli wal aqdi. Nah, ini ini yang syar'i. 3 ini yang syar'i. Nah, tetapi apabila pemimpin itu diangkat atau dia menjadi pemimpin dengan cara yang tidak syar'i, seperti misalnya dengan pemberontakan. Dengan apa? Pemberontakan. Dia punya kekuasaan atau dia punya prajurit, bisa memberontak pemimpin yang sah, ternyata menang. Nah, maka ketika dia sudah menjadi pemimpin, sudah berkuasa, walaupun mendapatkan kepemimpinannya itu dengan cara yang tidak benar, tetap wajib untuk ditaati. Atau dengan cara yang tidak syar'i juga. Seperti apa? 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 Nyoblos, ya. Nyoblos itu syar'i bukan? Syar'i. Dengan cara pemilu intikhabat, ya. Itu kan cara demokrasi. Nah, dan itu kan nggak benar. Masa ahli ilmu disamakan dengan simbah-simbah yang tidak belajar? Nah, ini kan zalim itu sebenarnya kan, ya. Atau bahkan mungkin yang orang sedikit gila saja bisa nyoblos milih, ya. Haknya sama. Nah, itu kan nggak benar. Nah, caranya yang nggak benar. Tetapi apabila sudah diangkat, ternyata terpilih, dipilih oleh kebanyakan, ya sudah, maka harus tetap itu adalah seorang pemimpin. Nah, baik, jadi itu 2. Ulil amri itu yang pertama adalah ulama, yaitu yang mengurusi masalah agama. Sehingga ketika masalah agama maka merujuknya ke ulama. Yang kedua yaitu para pemimpin, para penguasa yang punya kekuasaan, baik dalam hal yang besar maupun yang lingkupan yang kecil. Nah, sehingga di sini dinukilkan perkataan Imam Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim bahwa pendapat yang sahih dalam pengertian ulil amri yaitu mencakup 2 golongan tadi, mencakup 2 golongan manusia tadi. Yaitu siapa tadi? Ya para ulama dan para penguasa.
Karena orang-orang yang berilmu, para ulama dan para penguasa atau para pemimpin atau pemerintah, mereka adalah pemerintah yang memegang urusan manusia. Jadi karena para ulama dan para penguasa itu mereka memegang urusan manusia dalam hal agama mereka maupun dalam hal dunia mereka. Rasulullah SAW kita ketahui di Madinah adalah sekaligus sebagai pemimpin dan sebagai pendidik atau pembimbing manusia dalam urusan agama mereka sewaktu Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah. Nah, jadi Rasulullah SAW ini selain ulama, bukan ulama ya, selain Nabi yang mengatur urusan agama manusia, tapi juga beliau mengatur urusan dunia. Jadi beliau ulama sekaligus umara. Ya. Jadi beliau seorang nabi sekaligus seorang pemimpin. Baik, paham ya siapa ulil amri? Jadi ulil amri yang dimaksud adalah al ulama wal umara. Kemudian dalil-dalil wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Nah, sekarang kita akan masuk menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, ya, ini prinsip ya, artinya prinsip pokok itu ya tidak boleh diselisih. Ketika prinsip ini diselisih oleh seorang muslim, ini dapat mengeluarkan dia dari ahlus sunnah ya, maka dia bukan ahlus sunnah lagi. Apa prinsipnya? Jadi kalau kita belajar akidah, nah, tema pembahasan akidah itu kan tidak lepas dari rukun iman ya. Tidak lepas dari apa? Rukun iman. Tetapi akidah itu tidak hanya membahas dalam rukun iman saja. Nah, tapi kebanyakan masalah akidah itu yang dibahas kan masalah rukun iman. Tetapi ada prinsip-prinsip yang lain gitu. Ya, prinsip-prinsip yang lain yang harus diyakini oleh seorang muslim. Yang mana seseorang tidak boleh menyelisihi prinsip ini. Nah, di antara prinsipnya itu adalah wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin. Itu prinsip. Berarti boleh nggak memberontak pemimpin? Boleh nggak? Memberontak itu bagaimana maksudnya? Memberontak itu ya tidak taat. Baik memberontaknya dengan hatinya, memberontaknya dengan lisannya, memberontaknya dengan anggota badannya. Berarti boleh nggak memberontak? Boleh nggak? Oh, ragu-ragu gitu jawabnya kalian. Tadi kan prinsipnya itu wajib taat kepada pemimpin. Ketua kelas memerintahkan untuk nyapu, piket, wajib taat. Ketika memberontak, boleh nggak? Boleh. Ngawur kalian. Ya, nggak boleh. Walaupun mungkin dengan hatinya menolak, piket terus. Nah, sama saja itu termasuk apa?
pemberontakan. Dosa itu sudah. Ya, wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini hukum asalnya. Jadi hukum asalnya kalau ada pemimpin itu diangkat, dia menjadi penguasa, mengatur urusan, diberikan mandat. Nah, maka kita sebagai bawaan itu harus taat. Nah, anggota kelas ya wajib taat kepada ketuanya. Guru ya harus taat kepada kepalanya, kepala harus taat kepada atasannya lagi, begitu. Nah, tetapi apakah ketaatan itu ketaatan yang mutlak? Apapun yang diperintahkan pokoknya harus manut begitu? Tidak. Selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Berarti kalau perintahnya itu maksiat, ditaati tidak? Misalnya ketua kelas, kalian nggak usah masuk kelas sama guru ini. Nah, ini gurunya nyebeli gitu ya. Nggak usah masuk gitu kan misalnya. Wajib taat nggak itu? Wajib. Oh, jadi ngeli. Ya enggak lah. Jadi taatnya itu dalam hal yang baik, dalam perkara yang ma'ruf saja. Misalnya pemimpinnya ini nyuruh rakyatnya, baik sekalian rakyat Jawa Tengah untuk menghadiri dangdutan. Misalnya loh, taat gak ini? Wajib taat? Ya enggak lah, pemaksiat toh. Ada sebuah syubhat. Apa syubhat itu? Orang-orang yang membolehkan demonstrasi. Demonstrasi itu boleh, wong itu diizinkan sama pemerintah, bahkan diperintahkan kan gitu. Nah, boleh nggak demonstrasi itu? Demo di jalan begitu, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Siapa yang bisa menjawab? Nggak punya hadiah tapi. Kenapa nggak boleh? Tadi dalilnya apa dalilnya? Ini kan diizinkan oleh pemerintah. Demonstrasi itu kan alatnya demokrasi. Masa nggak boleh? Kan gitu. Nah, maka ini tadi jawabannya. Perintahnya itu selama bukan maksiat. Demonstrasi itu maksiat bukan? Demonstrasi itu maksiat bukan? Bukan. Maksiat. Nah, nanti akan ada hadisnya disebutkan. Tidak boleh. Ya. Kenapa maksiat? Karena dilarang oleh Nabi. Nabi menganjurkan ketika memberikan nasihat kepada pemimpin bagaimana? Hendaknya dengan 4 mata. Diberikan nasihat, dikirimkan surat tulisan, tidak demo. Nah, ini nanti kalau di-share di YouTube bahaya ini, saya bisa kena ini. Jadi tangkap ini saya. Nggak usah di-share ya nanti ya. Buat kalangan sendiri aja. Bahaya ini, nanti bisa pondoknya ditutup ini.
Nah, jadi jawabannya itu innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Walaupun pemerintah mengizinkan, tapi kalau tidak diizinkan oleh Nabi tidak mengizinkan. Adabnya menasihati pemimpin bukan dengan demo, walaupun diizinkan oleh pemerintah. Nah, tetap tidak boleh. Baik, itu tadi. Jadi hukum asalnya, prinsip di dalam agama kita, wajib taat kepada pemimpin selama bukan maksiat. Selama perintahnya itu bukan maksiat. Meskipun mereka berbuat zalim. Nah, nanti di bahasan berikutnya ada, ketika pemimpin itu zalim, apakah kita boleh memberontak? Gitu. Nah, nanti akan kita dengar hadisnya. Karena mentaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Apa dasarnya? Di dalam surat An-Nisa ayat 59. Sebenarnya satu ayat ini sudah menunjukkan wajibnya taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum. Baik, kita baca penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasul. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullaha wa atiu ar-rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dengan apa taatnya itu? Dengan menjalankan perintah keduanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta menjauhi setiap larangannya. Itu taat. Nah, artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu yang menjalankan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh. Nah, juga dalam ayat disebutkan perintah untuk taat pada ulil amri. Nah, wa ulil amri minkum. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ketika perintah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ada kata ati'u? Kenapa ini? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa enggak wa ati'u ulil amri minkum? Kenapa kira-kira? Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ati'u ulil amri, tidak menyebutkan ketaatan kepada ulil amri dengan disebutkan lafadz ati'u. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amri itu bukan ketaatan yang mutlak. Nah, tetapi ketaatan yang apa? Yang muqayyad, yang terbatas, yang terikat. Nah, berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, pokoknya Allah memerintahkan apapun, Rasulullah memerintahkan apapun, taat. Nah, tetapi beda ketika yang memerintahkan itu ulil amri. Ketaatan kepada pemerintah itu bukan ketaatan yang mutlak, tetapi apa? Terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tadi.
Nah, sehingga ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja, dalam hal yang baik, yang itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang pertama. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada hadis nomor 663 dengan judul bab yang beliau bawakan, wajib taat terhadap pemimpin kaum muslimin selain dalam hal maksiat, dan haram taat pada mereka dalam hal yang maksiat. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi? Alal mar'il muslimi, bagi setiap muslim, atau wajib atas setiap muslim, ya. Karena lafaz ala di dalam ayat ini menunjukkan, dalam hadis ini menunjukkan wajib, ya. Alal mar'il muslim, wajib atas setiap muslim. Apa wajibnya? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Fima ahabba wa kariha, baik dalam hal yang dia sukai maupun yang dia benci. Nah, selama perkara itu baik, bukan hal yang maksiat, walaupun itu perkara yang dibenci, tetap harus taat. Seperti tadi, ketua kelas memerintahkan, kamu piket, padahal dia malas piket, ya kan? Kan dibenci itu kan, nggak seneng kan? Nah, tetap harus taat, piket, gitu. Contoh kecil saja itu. Illa an yu'mara bimaksiatin, kecuali diperintahkan maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila diperintahkan maksiat, maka tidak mendengar dan tidak boleh taat. Sehingga di sini juga menunjukkan wajib taat kepada pemimpin, tapi dalam hal yang baik saja. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ata'ani faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani, nah, dan barang siapa yang taat kepada pemimpinku. Siapa pemimpinku? Ya para pemimpin. Faqad ata'ani, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Nah, jadi kalau kita taat kepada pemimpin kita taat kepada kepala desa kita taat kepada camat kita taat kepada gubernur kita, kepada presiden kita, ya, maka kita itu juga taat kepada Rasulullah. Nah, jadi ketaatan kita kepada pemimpin itu adalah ibadah. Wa man asa amiri faqad asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinku, maka sungguh dia juga bermaksiat kepadaku. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya taat kepada pemimpin. Kemudian hadis yang berikutnya, yang terakhir, Nabi SAW bersabda, ini disebutkan di dalam hadis Arba'in, ya, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar.
dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, apa nasihat beliau, apa wasiat beliau? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Kemudian apa wasiat berikutnya selain takwa atau setelah takwa? Wasam'i wa ta'ah. Dan hendaklah kalian mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Nah, budak itu layak enggak menjadi pemimpin? Enggak layak. Tetapi ketika budak itu sudah menjadi penguasa, walaupun dia tadinya budak, wajib taat tidak? Wajib. Walaupun yang memimpin itu adalah seorang budak, yang mungkin secara derajat itu rendah di mata manusia, tetapi ketika dia berkuasa, maka tetap harus taat kepadanya. Tentu taat dalam hal yang ma'ruf tadi. Karena ada golongan-golongan yang tidak boleh menjadi pemimpin, termasuk budak, kemudian juga perempuan. Wah, ini kena lagi nih nanti kalau di-share nih. Nah, perempuan kan nggak boleh jadi pemimpin. Tapi ketika perempuan itu sudah menjadi pemimpin, diangkat menjadi pemimpin, pernah nggak di negara kita dipimpin oleh seorang perempuan? Siapa? Megawati ya. Nah, Ibu Megawati. Putrinya siapa? Sejarahnya pintar-pintar ini ya. Ketika yang memimpin itu adalah perempuan, walaupun dia itu sebenarnya tidak layak, tidak boleh kan menjadi pemimpin, tapi ketika jadi pemimpin maka juga harus taat. Nah, karena maslahat dalam ketaatan itu lebih besar dibandingkan memberontak, kan begitu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait hal-hal yang berkaitan dengan pemimpin. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.